Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, sore ini saya akan membawakan materi kuliah Pancasila terkait dengan Pancasila di era Orde Lama, di era Orde Baru, dan di era Reformasi. Baiklah, akan kita masuk dalam materi berikut ini. Kita akan memasuki materi terkait dengan Pancasila di era Orde Lama. Pancasila di era Orde Lama terdapat dua pandangan besar terhadap dasar negara yang berpengaruh terhadap munculnya dekret presiden. Pandangan tersebut yaitu mereka yang memenuhi anjuran presiden atau pemerintah untuk kembali ke UUD 1945 dengan Pancasila sebagaimana dirumuskan dalam Piagam Jakarta sebagai dasar negara. Sedangkan pihak lainnya menyetujui kembali ke UUD 1945 tanpa cadangan, artinya dengan Pancasila seperti yang dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945 yang disahkan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara. Namun kedua usulan tersebut tidak mencapai quorum keputusan sidang konstituante. Majelis dalam hal ini konstituante ini menemui jalan buntu pada bulan Juni 1959. Dengan kejadian ini, maka menyebabkan Presiden Soekarno turun tangan dengan sebuah dekret presiden yang disetujui oleh Kabinet pada tanggal 3 Juli 1959 yang kemudian diumumkan secara resmi oleh Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Dekret presiden tersebut berisi 1. Pembubaran konstituante, 2. Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku, dan 3. Pembentukan MPRS atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Sosialisasi terhadap paham Pancasila yang konklusif menjadi prelude penting bagi upaya selanjutnya. Pancasila dijadikan ideologi negara yang tampil hegemonik. Ikhtiar tersebut tercapai ketika Insinyur Soekarno memberikan tafsir Pancasila sebagai satu kesatuan paham. Manifesto politik atau dikenal dengan istilah Manipol adalah materi pokok dari pidato Soekarno tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita, yang kemudian ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Agung atau DPA menjadi garis-garis besar haluan negara. Materi pidato tersebut dikukuhkan dalam penetapan Presiden nomor 1 tahun 1960 dan ketetapan MPRS nomor 1 garis miring MPRS 1960 tentang GBHN. Manifesto Politik Republik Indonesia tersebut merupakan hasil perumusan suatu panitia yang disetujui oleh DPA pada tanggal 30 September 1959 sebagai haluan negara. Oleh karena itu, mereka yang berseberangan paham memilih taktik gerilya di dalam kekuasaan Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno menghendaki persatuan di antara beragam golongan dan ideologi di bawah satu payung besar bernama Pancasila. Sementara golongan anti-komunis mengkonsolidasi diri sebagai kekuatan berpaham Pancasila yang lebih murni dengan menyingkirkan paham komunisme yang tidak bertuhan atau ateisme. Dengan adanya pertentangan yang sangat kuat ditambah carut-marutnya perpolitikan saat itu, maka Insinyur Soekarno pun diberhentikan sebagai Presiden Indonesia melalui sidang MPRS keempat pada tanggal 22 Juni 1966. Kita lanjutkan dengan Pancasila di era Orde Baru, bahwa pada tanggal 1 Juni 1968 Presiden Soeharto mengatakan bahwa Pancasila sebagai pegangan hidup akan membuat bangsa Indonesia tidak loyo. Bahkan jika ada pihak-pihak tertentu mau mengganti,
merubah Pancasila dan menyimpang dari Pancasila pasti akan digagalkan. Selanjutnya pada tahun 1968, Presiden Soeharto mengeluarkan instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 yang menjadi panduan dalam mengucapkan Pancasila sebagai dasar negara. Panduan dalam pengucapan Pancasila adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Instruksi Presiden tersebut mulai berlaku pada tanggal 13 April 1968. Pada tanggal 22 Maret 1978 ditetapkan ketetapan atau disingkat TAP MPR nomor 2/MPR/1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau sering disebut dengan Eka Prasetya Pancakarsa yang disingkat dengan P4, yang menjelaskan bahwa P4 merupakan penuntun dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bagi setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara, serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik pusat maupun di daerah, dan dilaksanakan secara bulat dan utuh. Nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung dalam P4 atau Eka Prasetya Pancakarsa berdasarkan ketetapan tersebut meliputi 36 butir, yaitu 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Di dalamnya terdapat beberapa butir, antara lain adalah A. Percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. B. Saling hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. C. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya. D. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Yang kedua adalah sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Butir-butir yang terdapat di dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah A. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. B. Saling mencintai sesama manusia. C. Mengembangkan sikap tenggang rasa dan tepo seliro. D. Tidak semena-mena terhadap orang lain. E. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. F. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. G. Berani membela kebenaran dan keadilan. H. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Karena itu dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. 3. Sila Persatuan Indonesia. Butir-butir yang terdapat pada Sila Persatuan Indonesia adalah A. Menempatkan persatuan dan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. B. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. C. Cinta tanah air dan bangsa. D. Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. 4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Butir-butir yang terdapat di dalam sila keempat adalah A. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. B. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. C. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. D. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. E. Dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab
menerima dan melaksanakan hasil keputusan masyarakat. F. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. G. Keputusan yang diambil harus dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Kita lanjutkan dengan poin I adalah tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. C. Suka bekerja keras. K. Menghargai hasil orang lain. L. Bersama-sama mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Nilai-nilai Pancasila yang terdiri dari 36 butir tersebut kemudian pada tahun 1994 disaringkan atau dijabarkan kembali oleh PP7 menjadi 45 butir P4. Perbedaan yang dapat digambarkan yaitu A. Sila ke-1 menjadi 7 butir, B. Sila kedua menjadi 10 butir, C. Sila ketiga menjadi 7 butir, D. Sila keempat menjadi 10 butir, dan E. Sila kelima menjadi 11 butir. Pada bulan Agustus 1982, pemerintah Orde Baru menjalankan asas tunggal, yaitu pengakuan terhadap Pancasila sebagai asas tunggal, bahwa setiap partai politik harus mengakui posisi Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Dengan semakin terbukanya informasi dunia, pada akhirnya pengaruh luar masuk ke Indonesia pada tahun 1990-an yang secara tidak langsung mengancam aplikasi Pancasila yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru. Demikian pula demokrasi semakin santer mengkritik praktek pemerintah Orde Baru yang dianggap tidak transparan dan otoriter, represif, korup, dan manipulatif politik yang sekaligus mengkritik praktek Pancasila. Meski demikian, kondisi ini bertahan sampai dengan lengsernya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998. Kita lanjutkan dengan Pancasila di era reformasi. Bahwa di era sebelum reformasi, yaitu di era Orde Baru, Pancasila yang seharusnya sebagai nilai dasar moral dan etik bagi negara dan aparat pelaksana negara, dalam kenyataannya digunakan sebagai alat legitimasi politik. Puncak dari keadaan tersebut ditandai dengan hancurnya ekonomi nasional, maka timbullah sebagai gerakan masyarakat yang dipelopori oleh mahasiswa, cendekiawan, dan masyarakat sebagai gerakan moral politik yang menuntut adanya reformasi di segala bidang politik, ekonomi, dan hukum. Kesepakatan Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia secara normatif tercantum di dalam ketetapan MPR. Ketetapan MPR tersebut adalah Ketetapan MPR nomor 18 /MPR /1998 pasal 1 menyebutkan bahwa Pancasila sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Ketetapan ini terus dipertahankan meskipun ketika itu Indonesia akan menghadapi amandemen. Selain kesepakatan Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila pun menjadi sumber hukum yang ditetapkan di dalam Ketetapan MPR nomor 3 /MPR /2000 pasal 1 ayat 3 yang menyebutkan bahwa sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Semakin memudarnya Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara membuat khawatir berbagai lapisan elemen masyarakat.
MPR RI melakukan kegiatan sosialisasi nilai-nilai Pancasila yang dikenal dengan sebutan 4 pilar kebangsaan yang terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ungkapan tersebut mengacu pada pengertian atau ide berbangsa dan bernegara, di mana dianalogikan merupakan suatu bangunan besar atau gedung yang besar. Secara tegas, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyebutkan dalam penjelasan pasal 2 bahwa penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, serta sekaligus dasar filosofis negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang Pancasila dalam kedudukannya sebagai pandangan hidup bangsa perlu dihayati dan diamalkan oleh seluruh komponen bangsa. Kesadaran ini mulai tumbuh kembali sehingga cukup banyak lembaga pemerintah yang melakukan kegiatan pengkajian sosialisasi nilai-nilai Pancasila. Kebijakan nasional yang sejalan dengan semangat untuk melestarikan Pancasila di kalangan mahasiswa adalah terdapat pada pasal 35 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Maka penting dari kajian historis Pancasila ini adalah untuk menjaga eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, seluruh komponen bangsa harus secara imperatif, kategoris, menghayati dan melaksanakan Pancasila baik sebagai dasar negara maupun sebagai pandangan hidup bangsa dengan berpedoman kepada nilai-nilai Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan secara konsisten menaati ketentuan-ketentuan di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Demikian materi tentang Pancasila di era Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Kita bertemu kembali pada season berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.